Oke. Anda sudah siapkan alat tulis ya, kita mulai berperang dengan statistik ya. Oke, seperti yang Anda registrasi, nama mata kuliah ini adalah statistik deskriptif ya, kodenya MAN 21203. Saya pikir kodenya hampir sama dengan kurikulum kita sebelumnya, hanya sedikit ada perbedaan ya. Perbedaan pertama di 21. Jadi MAN 21 itu menunjukkan mata kuliah ini ada di kurikulum 2021 yang baru saja kita lakukan perubahan per 1 September 2021. Nah, kemudian mata kuliah statistik deskriptif ini kodenya MAN 21 itu artinya tadi selain kurikulum 2021, ini juga mata kuliah yang diambil oleh mahasiswa di program studi manajemen ya. Jadi hanya untuk manajemen, kecuali dari program studi lain itu mengambilnya. Ya. Paham sampai sini? Paham? Paham. Oke. 203 itu menunjukkan dua itu diambil di tahun kedua. Jadi secara struktur kurikulum tahun kedua itu ada 2 semester, semester 3 dan semester 4 ya. Idealnya seperti itu kalau Anda setiap semester sesuai apa namanya struktur kurikulum yang kita sudah rancang ya, seperti itu. Kemudian sabar sedikit ya. Sabar sedikit, sabar. Sabar sedikit. Ya, saya lanjut. Oke. Apa suara saya terdengar jelas? Dengar, Pak. Dengar, Pak. Ya. Oke. Kita lanjut. Jadi ya seperti saya ceritakan ya, tahun kedua 03 itu nomor urut. Jadi tahun kedua itu kan semester 2 atau semester 3. Dan secara struktur kurikulum statistik deskriptif ini ada di semester 1 atau semester ganjil. Kemudian tadi sudah saya ceritakan sebelum kita mulai kuliah bahwa mata kuliah ini adalah mata kuliah yang dulunya 6 SKS ya, statistik. Dulu namanya statistika. Terus kita pecah jadi 3 mata kuliah, ada statistik deskriptif, statistik inferensial nanti semester depan, semester 4, dan juga mata kuliah pelatihan analisis statistik yang bicara soal alat-alat statistik. Mata kuliah ini secara gambarannya akan sangat membantu Anda ketika Anda menyelesaikan tugas akhir atau di skripsi ya. Jadi semester 3 sekarang Anda jangan berpikir bahwa kita masih lama untuk pikir skripsi ya, tapi dari sekarang Anda sudah dipersiapkan untuk itu. Jadi kita membekali Anda mulai dari statistik, nanti kemudian di semester 5 ada metodologi, kalian belajar riset untuk bisa tugas akhirnya Anda terkait skripsi ataupun melakukan penelitian. Kemudian pengajar ya saya sendiri Lucianus Hieronymus Michelin SMC. Saya pikir sudah dari semester lalu ya Anda ketemu saya, tapi kalau semester ini juga baru ketemu ya. Saya di program studi manajemen, dosen di Unkris Wina sudah 11 tahun ya. Ini tahun ke-11 12 ya. Oh 11, baru 11 tahun ya. Kalau tanya pengalaman kenapa sampai mengajar statistik ya, pengalaman saya dan riset-riset saya yang berhubungan dengan penggunaan. Jadi statistik ini sebenarnya bukan satu ilmu inti di manajemen ya, tapi statistik ini support ya. Nanti sebentar di materi akan saya jelaskan secara lebih detail ya bagaimana
peranan ilmu statistik dalam bidang ilmu. Semua bidang ilmu itu membutuhkan statistik termasuk manajemen di dalamnya. Ya, jadi statistik ini bukan inti ya, tapi dia support, lebih mata kuliah yang mensupport tadi ya. Apalagi kita berhubungan dengan penelitian. Ya. Jadi penelitian itu sangat-sangat membutuhkan statistik dalam melakukan atau kita bisa membuat sebuah penelitian. Gitu. Kalau ada yang bilang ini mata kuliah sulit, memang anggapannya seperti itu. Tapi ya saya pikir kita belajar untuk bagaimana bisa mendudukan atau memposisikan mata kuliah ini jangan sulit. Orang itu kalau pikirannya sudah sulit nanti bawaannya sulit terus, gitu ya. Kemudian ya visi misi ya. Jadi di awal saya pikir kita perlu menerangkan visi misi. Saya perlu menerangkan visi misi mulai dari universitas, fakultas dan program studi. Visi universitas saya pikir ada sedikit perubahan, tapi pada dasarnya tidak jauh berbeda ya. Ada sedikit perubahan karena mungkin terlalu panjang visi yang pertama itu sehingga perlu diringkas dan sehingga mudah untuk kita pahami ya, dan juga mungkin kita mudah untuk implementasi. Kemudian nanti turunannya ke visi fakultas. Jadi bukan fakultas ilmu sosial. Kalau semester lalu kita bahas saya sosialisasi tentang visi misi dari fakultas ilmu sosial. Pertemuan kali ini atau sekarang ini kita sudah ada di fakultas ekonomi bisnis dan humaniora atau FEBH. Jadi kita sudah sah fakultas itu per 1 September ya 2021. Kemudian juga nanti akan disertakan visi dan misi dari program studi manajemen. Oke. Visinya menjadi untuk universitas itu untuk Unkriswina menjadi universitas unggul berlandaskan semangat kewirausahaan dan nilai-nilai Kristiani. Saya pikir ini jelas kalau mau jadi universitas yang unggul, maka Anda dan saya perlu jadi mahasiswa yang unggul, dosen yang unggul atau SDM yang unggul. Ya. SDM yang unggul itu saya pikir bukan hal yang baru ya bagi Anda. Anda sudah ya istilah Presiden Jokowi juga kan kepingin jadi SDM yang unggul, SDM yang tangguh, SDM yang punya semangat atau nilai-nilai Pancasila dan seterusnya. Ya kalau itu kenegaraan. Kalau di universitas itu juga Anda diharapkan, saya juga diharapkan untuk bisa menjadi seorang yang unggul dengan dua landasan, dua pondasi yang kuat, entrepreneurship atau kewirausahaan dan nilai-nilai Kristiani. Kewirausahaan jelas ya, kewirausahaan itu dari sejak 97 waktu universitas ini bentuknya saya pikir itu menjadi dasar sampai dengan hari ini atau detik ini, gitu ya. Kewirausahaan. Kewirausahaan itu apa Pak konkretnya? Ya Anda punya semangat kewirausahaan itu ya pantang menyerah, Anda punya keuletan, Anda berani untuk mengambil risiko, berani untuk mengambil sebuah tantangan dan hal-hal yang dalam tanda kutip ya menjadi seseorang yang bisa out of the box. Gitu. Tapi semangat entrepreneur itu harusnya melekat gitu ya. Apalagi kita punya mata kuliah yang arahnya juga ke arah situ. Kemudian nilai-nilai Kristiani ini bukan menjadikan Anda orang Kristen tidak ya, tapi nilai-nilai Kristiani itu adalah nilai-nilai kasih yang kita harapkan ada di setiap individu Anda gitu. Nilai-nilai kasih itu apa? Ya peduli ya, care dengan sesama kita, care dengan lingkungan kita ya, dan ya punya jiwa sosial yang juga tinggi ya dengan atau kepekaan terhadap sosialnya juga tinggi. Itu visi. Misinya saya pikir ada 4 ini tidak jauh-jauh beda ya. Misi 1 dan 2 itu omong tridharma. Pendidikan, pengajaran, kemudian ada penelitian atau research dan juga pengabdian kepada masyarakat. Sehingga jelas ya, tridharma perguruan tinggi dan saya wajib lakukan. Ya. Kemudian memang di mahasiswa Anda itu lebih banyak ke pendidikan pengajarannya. Tapi ada poin-poin khusus yang Anda tetap lakukan itu yang namanya penelitian. Nanti itu sebagai skripsi nanti itu Anda akan riset. Dan juga ada mata kuliah yang support Anda soal
penelitian atau riset, dan juga pengabdian kepada masyarakat juga nanti, dan ada mata kuliah kita pemberdayaan dan pengembangan usaha masyarakat. Kemudian ada juga mata kuliah kuliah kerja nyata, itu juga mendukung pelaksanaan tridharma khusus pengabdian kepada masyarakat. Kemudian misi yang ketiga ya kerjasama ya, tidak ada yang kita bisa hidup sendiri ya. Untuk menjadi unggul kita perlu untuk work together atau kerjasama dengan lembaga lain atau pihak lain untuk bisa mendukung kita punya tridharma. Kemudian melaksanakan tata kelola ya. Tata kelola itu ya prinsip-prinsip tata kelola gitu. Misalnya ya keterbukaan ya. Saya kalau kasih nilai itu selalu open, terbuka, tidak ada yang saya tutup-tutupi. Anda bisa tanya saya apa saja soal perkuliahan. Itu prinsip-prinsip yang kita sebut dengan tata kelola universitas yang punya nilai-nilai tadi ya. Secara umum itu misi dari universitas. Turunannya di fakultas juga tidak jauh beda. Ya, fakultas ini kan pengelola atau turunan dari universitas, pengelola program studi. Jadi di bawah Fakultas Ekonomi, Bisnis, dan Humaniora itu ada 3 program studi, termasuk program studi manajemen. Jadi ada ekonomi pembangunan juga di situ dan hukum. Kemudian visinya Anda lihat tidak jauh beda, ya tetap jadi unggul dengan 2 landasan tadi, entrepreneurship dan juga nilai-nilai Kristiani. Misinya juga tidak jauh berbeda, tetap punya nafas, punya garis merah yang sama dengan universitas. Jadi saya tidak terlalu akan terangkan lagi, tapi level kita itu seperti itu ya. Kemudian di program studi manajemen juga tidak jauh berbeda ya, apalagi visi ini nanti diturunkan Anda itu kita inginkan ada 2 profil yang bisa ada di diri Anda ya, baik itu Anda sebagai entrepreneur atau wirausaha dan juga Anda sebagai konsultan manajemen ya. Sehingga visi dan misi dari program studi itu diturunkan dari fakultas dan juga warnanya, bentuknya, nafasnya, garis merahnya sama ya. Ingin menjadi keunggulan, punya keunggulan di program studi Anda dan saya, dan juga kita bisa kita dilandasi dengan 2 semangat tadi kan, dua hal, nilai semangat kewirausahaan dan juga nilai-nilai Kristiani. Tadi saya pikir sama juga. Di misi saya pikir juga tidak jauh berbeda dan sama, kita punya tridharma, kita juga lakukan yang namanya networking ya, tata kelola juga kita diharapkan juga baik gitu. Jadi saya pikir areanya masih sama, tidak jauh berbeda. Gitu. Oke, sampai di sini di visi misi. Pas Anda mungkin bosan juga ya. Dari hari Senin sampai hari Rabu ini omongnya visi misi terus ya. Gitu. Bagaimana kita bisa lanjut untuk visi dan misi ini? Kita paskan? Lanjut, Pak. Yang lain? Bisa ya? Oke. Ya, jadi saya pikir bukan hanya saya yang jelaskan visi misi, dosen-dosen lain juga menjelaskan visi misi yang sama ya. Jadi Anda cukup tertanam istilahnya. Orang kalau bilang orang omong terus itu pasti akan melekat kepala. Oke, kita akan bahas RPS ya. Sebelum mulai perkuliahan ya wajib dosen itu menjelaskan rencana pembelajaran semester. Ya, namanya rencana itu adalah rencana itu kita buat dengan matang, dengan baik, sehingga apa yang kita targetkan, apa yang kita rencanakan itu nanti akan sesuai dengan apa yang Anda akan dapatkan. Nah ini RPS itu kan sifatnya panduan ya untuk Anda dan juga saya dalam hal pembelajaran selama 1 semester terkait mata kuliah statistik deskriptif. Jadi mahasiswa wajib mengikutinya, Anda wajib ikuti, saya juga wajib ikuti. Sehingga ya tujuannya Anda bisa memperoleh nilai yang baik. RPS terlampir, tapi saya belum unggah ya di Anda punya Classroom karena ini masih ada sedikit revisi minor ya, revisi kecil. Tapi nanti akan saya terangkan di sini. Mata kuliah tadi sudah diterangkan, kodenya saya tidak perlu. Pengembangnya saya sendiri, koordinatornya Pak Maklon, karena mata kuliah statistik deskriptif ini dia masuk ke dalam rumpun penelitian dan statistika manajemen. Ya.
Kemudian CPL-nya atau capaian pembelajaran lulusannya itu ada memenuhi 4 hal, ya, mulai dari sikap, keterampilan umum, pengetahuan, dan keterampilan khusus. Untuk sikap, mata kuliah ini ada satu hal yang Anda harus capai nantinya, yaitu memiliki sikap etis dan estetis, komunikatif dan adaptif dan apresiatif. Kemudian untuk keterampilan umum ada 2, Anda mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur, serta mampu mengambil keputusan secara tepat dalam konteks penyelesaian masalah di bidang keahliannya. Dalam hal ini bidang manajemen berdasarkan hasil analisis informasi dan juga data. Pengetahuan yang Anda akan dapatkan adalah menguasai konsep tentang metode penelitian, mencakup studi kasus, kesejarahan, survei, dan lain-lain. Nah, mungkin nanti titik tekannya nanti kita akan turunkan ke CPMK dan sub CPMK, ya, karena tidak semua hal ini, karena nanti ada part-part khusus, ya, nanti di mata kuliah yang lebih tinggi Anda menguasai apa. Tapi kalau di statistik deskriptif nanti lebih ditekankan soal deskriptif statistiknya, ya. Kemudian keterampilan khususnya juga ada 2, Anda mampu merumuskan fungsi manajemen, dalam hal ini yang kita belajar dulu itu POAK, Planning, Organizing, Actuating, and Controlling, pada level operasional di berbagai tipe organisasi, karena statistik ada di setiap level itu, ya. Dan juga yang terakhir, Anda mampu membuat keputusan, karena statistik juga punya arah hubungan dengan make decision, ya. Nanti mata kuliah ini berlanjut, ya, bukan hanya di statistik, nanti ada statistik deskriptif, ada inferential, pelatihan analisis statistik, kemudian ada metodologi, dan ada satu mata kuliah nanti kita namai dia itu metode pengambilan keputusan bisnis. Itu juga salah satu bisa kita katakan lanjutan, ya. Jadi itu level makin bertingkat. Gitu. Kemudian CPMK-nya atau capaian pembelajaran mata kuliahnya ada 3, menunjukkan hasil kerja yang mandiri, bermutu, terukur, menguasai metode penelitian secara deskriptif. Jadi fokus kita di deskriptif, ya, selama 1 semester. Kemudian merumuskan pembuatan keputusan bisnis berdasarkan data yang diubah menjadi informasi. Sub CPMK-nya juga kita turunkan ada 6 dari CPMK yang 3 tadi. Mulai dari Anda mampu mengenal data dan menyajikan data, kemudian menghitung dan menjelaskan hasil perhitungan ukuran pemusatan, ukuran penyebaran di sub CPMK 3, kemudian Anda juga di sub CPMK 4 dan 5 itu belajar soal probabilitas dan juga estimasi, ya, atau pendugaan. Kemudian nanti ada proyek akhir yang Anda harus buat bisa mengolah, ya, mengolah data, kemudian mengumpulkan data, mengolah, menginterpretasikan data-data itu menjadi informasi untuk pengambilan keputusan, ya. Bukunya saya sudah share juga, utamanya saya ambil dari Dan Seward, Applied Statistics in Business and Economics. Tapi pendukungnya yang Indonesia juga banyak, ya. Buku statistik yang warnanya manajemen dan atau bisnis, ya, kebanyakan tidak ada statistik manajemen, tapi statistik in business and economics itu ada beberapa yang bahasa Inggris di perpus juga punya, ya. Kalau Anda mau baca, memang itu kalau yang bahasa Inggris karena jumlahnya terbatas Anda tidak bisa pinjam, ya, di perpustakaan, tapi Anda bisa membacanya. Tapi saya pikir dari buku Dan Seward saja itu Anda sudah cukup belajar banyak hal soal statistik. Kemudian buku Indonesianya juga ada Suharyadi dan Purwanto, ada 2 buku, buku 1, buku 2. Kemudian bukunya Juliansah itu juga ada di perpustakaan, ya. Nah, ini yang selama 1 semester ke depan, ya, kita tidak ada evaluasi tengah semester, saya skip saja. Tapi ya terkait dengan Anda punya pembayaran dan lain-lain tetap, cuman saya skip. Nanti proyek akhirnya itu di ujian akhir, ya, pertemuan 16. Nanti bentuknya seperti apa saya akan terangkan, ya, di slide saya sudah ringkas seperti itu. Saya lanjut, ya, kembali ke RPS. Kemudian ya, sistem penilaian dari RPS itu kita seperti itu bentuknya. Penilaiannya kita ada gabungan PAP dan PAN dengan nilai batas atas dan batas bawah saya patok. Nilai AB sampai CD itu saya biarkan normal, nilai A saya patok, nilai D dan E juga saya patok.
gitu. Nah, apakah Anda sepakat dengan sistem penilaian ini? Karena ini nanti akan mempengaruhi ke Anda punya apa ya? Anda punya nilai akhir ya. Sedikit ya. Saya ke ini dulu. Sambil Anda putuskan ya, Anda lihat gitu. Sama sistem penilaian juga. Tugasnya kita 70%, ujian akhir atau evaluasi akhirnya 30%. Oke. Oke, bagaimana keputusannya? Apakah dengan ini, kalau Anda kelas B ya? Kelas A sepakat sih kalau sistem penilaiannya kayak gini. Kalau Anda ya terserah. Mau dinaikkan lagi, mau diturunkan lagi, terserah. Tugas, kalau untuk omong tugas, mungkin Anda belum lihat ya. Saya sudah rancang juga, tapi belum, ya minggu ini masih libur ya, tugasnya hanya 8 juga, tidak banyak. Bisa dilihat di layar? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Bisa, Pak. Oke. Tugasnya kita hanya ada 8 tugas ya. Sudah saya rancang ini ya. Kapan dikasihnya, kapan tugas pertama kita di tanggal 20. Sorry. Dikumpulnya tanggal 27. Kemudian tugas kedua di tanggal 18 Oktober. Dikumpulkan tanggal 25 Oktober. Kayak gitu-gitu sih. Ada 8 tugas, kemudian soalnya bagaimana, misalnya tugas 1 ya, saya ambil contoh, ini masih minggu. Nanti saya terangkan juga di minggu depan. Tugas satunya seperti ini, misalnya. Ini, kemudian sudah lengkap di sini semua ya, ada 5 nomor. Kemudian formatnya Anda kerja bagaimana, ya. Anda kerjanya bagaimana itu saya tulis semua di sini. Kemudian rubriknya, ya, sistem penilaiannya bagaimana juga sudah ada. Kalau Anda ambil saya di manajemen keuangan itu kan pekerjaan atau tugas-tugas Anda semua dengan rubrik ya. Saya tidak memberi nilai berdasarkan penilaian yang subjektif, tapi saya berdasarkan penilaian seobjektif mungkin. Walaupun mungkin tidak sempurna ya, tapi seobjektif mungkin berdasarkan ke Anda. Ya. Jadi kalau sudah ada rancangan tugas, kemudian jadi tugas ini saya tidak kasih mendadak-mendadak ya, sudah namanya tugas terstruktur ya. Kalau di dalam peraturan menteri itu Permendikbud nomor 3 terakhir tahun 2020 tentang standar nasional pendidikan tinggi, kita itu dalam satu SKS kalau kita sistemnya kuliah tatap muka atau proses belajarnya kan 50 menit ya. 50 menit. Kemudian tugas terstruktur itu 60 menit. Belajar mandirinya 60 menit. Nah, di RPS ini memang di RPS ini memang juga akan mengakomodir kegiatan mandiri Anda. Jadi saya anggap bahwa tugas itu bukan hanya 60 menit ya, tapi saya mau tugas itu satu SKS 120 menit. Jadi kalau dua SKS ya ada kali tiap minggu gitu. Jadi supaya Anda itu juga berpikir ya untuk belajar gitu tiap minggunya. Jadi saya tidak mau juga Anda tiap minggu santai-santai kalau tidak ada tugas, tapi Anda juga mampu untuk belajar mandiri. Nah, siswa itu bukan kayak ya Anda mungkin sudah lewat 2 semester ya minimal masuk ke semester 3. Hentikanlah sudah sikap disuap atau sikap manja Anda, tapi karena dituntutan peraturan Anda diminta untuk mandiri ya, maka Anda wajib juga untuk mandiri. Apalagi dengan pandemi COVID-19 ini saya pikir makin harus Anda bekerja secara mandiri. Oke?
Bisa ini? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Bisa, Pak. Bisa ini maksudnya diterima atau Bisa, Pak. bagaimana? Diterima, Pak. Diterima, Diterima. Pak. Permisi, Pak. Ya, Elvianus, Pak. ya, ya. Silakan Elvianus. Mau tanya yang tentang tugas dan asistensi. Kalau asistensi kan itu proses belajar yang dilakukan di luar jam kuliah. Nah, No. di sini- Dia di dalam part kuliah. Dia tidak ada sesi khusus. Oke, Pak, makasih, Pak. Dia menjadi part ya. Harusnya yaitu kesalahan pemaknaan asistensi. Jadi kalau dia asistensi itu terinclude di dalamnya begitu. Jadi ada tugas asistensinya kayak misalnya periksa tugas gitu atau dia masuk ke dalam penjelasan soal hitungan gitu. Itu yang saya dimaksudkan di SNPT dengan asistensi. No kelas khusus. Pemaknaan yang benar itu begitu. Ya. Pemaknaan yang keliru itu adalah dia punya kelas khusus. Bisa ditanggapi? Bisa ditanggapi. Bisa dipahami. Oke, jadi asistensi nanti tidak punya kelas khusus ya. Dia menjadi bagian. Makanya di situ kenapa dia masuk ke dalam tugas. Tidak sendiri. Paham ya? Kalian setelah kelas saya ini tidak ada ya? Kelas setelah saya? Maksudnya Ada, yang Pak. mepet waktu. Yang Masih ada, mepet Pak. waktu gitu. Tidak ada, Pak. Tidak ada ya? Paling siang atau sore ya? Karena nanti ada beberapa gaya itu kita tidak pakai gaya kuliah, tapi gaya pas yang tidak ada tugas itu kita gayanya asistensi. Jadi satu SKS itu kalau asistensi bukan 50 menit, tapi 100 menit. Jadi makanya waktunya akan lebih panjang ya, karena proses hitungan-hitungan tadi ya. Kalau di awal ini ya kita pakai sistem kuliah. Gitu. Jadi nanti kita bisa sampai 3 SKS ya. Kalau kayak gaya kuliah, tapi asistensi itu 100 menit ya per SKS. Jadi kalau ini 200 menit kita asistensi. Terutama yang part-partnya Anda memang harus butuh perhitungan yang panjang. Nanti Anda bisa lihat di RPS ya, karena ini kita hanya sampai jam 11, saya pikir ada materi lagi setelah ini, jadi saya tidak terlalu jelaskan secara detail, Anda bisa baca itu. Tapi yang pasti saya akan memenuhi itu ya, jam-jam sesuai dengan apa yang sudah kita rencanakan sebelumnya. Bisa paham ini untuk sistem penilaian dan penilaian sendiri? Bisa ya? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Anda pakai ini ya, pakai sistem penilaian ini ya, patokan dan PAN dan juga 70-30. Namanya sekarang bukan ujian akhir ya, tapi evaluasi akhir. Karena kita juga sudah mengadopsi MBKM atau Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Sehingga namanya bukan ujian akhir lagi, tapi evaluasi akhir. Oke, aturan perkuliahan saya pikir bukan hal yang baru ya bagi Anda, karena kita di masa pandemi ini ya janganlah karena dia pandemi lalu Anda lambat-lambat ya, tetap dengan disiplin waktu gitu ya. Apalagi sekarang Anda sudah dimudahkan. Saya tidak terlalu memaksakan Anda harus posisi duduk, posisi apa itu saya tidak paksakan lagi. Anda silahkan kuliah dengan posisi nyaman ya, tapi dengan aturan-aturan juga ya, jangan tiba-tiba Anda posisi tidur lalu kasih nyala kamera kita nonton bersama satu kelas, kan tidak etis ya. Jadi jadilah pribadi yang kalau kita bilang itu makin hari makin menunjukkan sikap yang dewasa ya, bukan lagi Anda yang masih labil atau tidak stabil seperti zaman Anda waktu SMA. Kemudian titip tanda tangan saya pikir ini juga jelas ya. Nanti minggu ini karena saya masih cari asisten, memang baru memasukkan lamaran. Semoga kita punya kejelasan minggu depan dia sudah bisa masuk dan bergabung dengan kita di kelas statistik deskriptif. Kemudian hadir 80% ya dari 16 kali tatap muka. Sorry, itu bukan 15, 14 kali ya.
Jadi Anda wajib hadir 14 kali, 2 kali bolos juga terserah. Ya. Kalau Anda tidak melanggar aturan ini, maka evaluasi akhir semesternya saya kasih 0. Atau dalam hal ini Anda hanya mendapat jatah 70%, 30%-nya tidak ya. Jadi tolonglah hadir ya. Hadir itu memang tidak menjadi bagian penilaian, tapi mengurangi porsi nilai seperti itu ya. Kemudian juga jangan keluar masuk, pastikan juga jaringan Anda stabil ya, kecuali kita mengalami first major kayak kalau semester lalu itu kan kita kena sudah seroja atau bencana banjir ya. Nah, itu kita di luar kendali kita, yaitu mau dikata ya kita harus break ya atau tidak melanjutkan perkuliahan. Kemudian kerjakan tugas saya ya, karena setiap tugas itu apalagi kalau di total sampai 70% itu sangat-sangat membantu Anda nantinya ya. Gitu. Tugas nanti ada 2 gaya ya, gaya individu. 2 tugas dari 8 tugas ada 2 yang individu, 8 sifatnya kelompok. Kalau tidak salah nanti Anda bisa lihat di rancangan tugas ya. Kemudian baca materi ya, Anda baca materi sebelum kita mulai kelas, bisa baca ya. Kemudian contoh-contohnya itu atau catatan Anda selalu dibawa di setiap kelas karena soal kita bersambung ya. Apa yang sudah saya jelaskan hari ini berkaitan dengan minggu depan, 2 minggu depan, 3 minggu depan dan seterusnya. Jadi Anda wajib terus bawa materi. Referensi tadi sudah saya jelaskan ya, buku-buku apa saja yang ada di perpustakaan yang bisa membantu Anda. Oh sorry, di RPS saya lupa ada bukunya Subagio dan Jarwanto juga itu. Tapi tahun 2010 memang ya. Sorry. Ini buku tidak ya, ini harusnya induksi, statistik induksi itu nanti di mata kuliah selanjutnya, sorry. Ini hanya tiga buku tambahan. Tapi yang utama itu yang ada di classroom ya. Dan Seward itu buku utama, Applied Statistics in Business and Economics. Belum ada versi atau edisi terbaru sih yang dan Seward itu, tapi itu bagus ya walaupun buku tahun 2016, tapi contoh-contoh ke arah ekonomi, terutama ke arah manajemen dan bisnisnya itu juga sangat-sangat bagus untuk kita bisa pelajari. Oke, sampai di sini untuk RPS-nya bisa kita terima? Bisa? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Oke. Sekarang Anda siapkan alat tulis, kita mau tes kecil. Sebelum kita tes kecil, kita nonton dulu. Ya. Oke, saya lepas headset. Apa suara saya terdengar jelas? Jelas. Ya? Nama saya Miraten. Sumber air itu kadang-kadang beli, kadang-kadang itu diluangi pilih yang air bersih gitu loh, Pak. Ya sebenarnya ya berat, tapi gimana lagi tuh, Pak. Nama saya Mamas. Kita pompa itu harus perlu diistirahatkan dulu, nanti 5 menit atau setengah jam itu baru ada lagi. Karena kan kita pakainya pompa ya, manual itu.
Antisipasi bikin tepat. Di sini 11 itu musim hujan di sumber sana ada lama Pak kosongnya ya sekitar 1 bulan. Enggak soalnya enggak ada tempatnya. Satu pagi dok. Ya. Buat apa? Buat itu masak, cuma buat masak dok. Sambil itu nyuci-nyuci yang dimasak itu loh, apa sayuran apa gitu. Terus sorenya? Sorenya beli lagi kalau pengen ya ke Luweng sana. Kalau suami di rumah ya ada, anu kasih itu loh, pakai sepeda motor gitu, bawa 3 kadang-kadang. Kalau sendirian ya, anu kalau di rumah sendirian ya saya sendiri juga. Manfaatnya ya banyak Pak, buat minum, terus buat cuci, buat mandi. Beli dari gerobakan ya, kalau buat minum pakai air galon ya, kadang kalau buat masak pakai air yang gerobakan itu, mandi pakai air tempat juga. Sedikit yang keluarnya karena musim kemarau ini gitu kan, jadinya airnya keluar sedikit, cuma kalau diistirahatin baru dia ada lagi gitu, mungkin karena udah surut gitu kali ya. Nggak bisa buat ini, cuma khusus buat mandi gitu, terusnya buat cuci-cuci aja. Kalau mungkin kalau udah keterpaksaan air nggak ada, mau nggak mau kita pakai
air pompa itu kan. Bendungan itu cuma salah satu yang jadi masalah, karena kan kalau perubahan iklim ini benar sesuai dengan skenario terburuk, ya bendungannya juga akan tetap kering. Kalau lebih, kami melihat bahwa itu perlu pemanfaatan mengenai air marginal, air yang ada di sekitar kita, tapi nggak pernah terpikir oleh kita untuk dipakai. Air laut, air daerah gambut, air rawa, air bekas tambangan, air kolong, air sungai kota yang tercemar. Terus seperti Jakarta kan punya 13 sungai yang mengalir 24 jam. Jadi teknologinya masih harus dikembangkan untuk menjernihkan air tersebut. Mudah-mudahan sih ya bisa tangan yang pemerintah, ya semua orang pasti kekurangan tuh pasti khawatir gitu ya, nggak kita yang ini aja, tapi kan mudah-mudahan pemerintah bisa mengatasinya gitu, lewat bagaimana caranya supaya masyarakatnya nggak kekurangan air gitu kan, di kota nggak boleh kekurangan gitu. Saya minta ya di sini itu dikasih itu pam PDAM seperti yang itu bawah itu, pilih bayar setiap bulan berapa gitu, supaya ada air, supaya nggak kejauhan gitu loh ngambilnya. Oke. Tes, suara saya terdengar lagi? Saya sudah pakai headset. Benar, Pak. Terdengar, Pak. Oke. Baik, tes kita hari ini Anda tinggal jawab pertanyaan. Simpulkan apa itu statistik berdasarkan video yang sudah Anda dengarkan tadi atau Anda nonton ya sekilas tadi. Silakan Anda isi di link, nanti saya bagikan ya. Linknya, sabar ya. Jadi apa itu statistik berdasarkan video ya, bukan berdasarkan Google, Anda tulis di situ, bukan berdasarkan pendapat pribadi Anda juga, tapi berdasarkan apa yang sudah Anda nonton tadi. Terus jawabannya jangan panjang-panjang ya. Maksimal hanya berapa? 150 huruf saya minta di situ. Tidak salah. Jadi jangan tulis panjang karena kita namanya tes kecil. Bisa dipahami ini? Bisa, Pak. Waktunya 10 menit saja. Nanti tidak lama-lama. Maaf Pak, tolong ulang pertanyaan Pak. Ada di Google ini nanti. Sabar ya. Ada di Google Classroom-nya, Google formulirnya nanti ya. Oke. Mana kolom chat ini? Itu linknya sudah saya bagikan. Nampak di kolom chat kah? Halo? Sudah Nampak ada, di Pak. kolom chat sudah ada ya. Silakan diisi sampai jam 10.15, 10.15 saya akan tutup linknya.
Nanti pilihnya kelas B ya. Untuk kelasnya, jangan pilih kelas A, kelas B. Oke, 5 menit lagi.
3 menit lagi. Satu menit lagi. Oke, waktu habis. Link sudah saya tutup. Kita lanjut. Sebenarnya apa sih yang Anda nonton dari video itu ya? Video singkat itu. Jadi secara ringkas sebenarnya video itu apa ya? Bisa kita jadikan sebagai suatu informasi. Jadi apa yang dilakukan di video itu? Dia kan kumpul data dulu, ya, dia kumpul data, lalu video itu menyajikan suatu informasi kepada kita. Ya, di dalam situ kita lihat secara fakta ya, ada dua sampel yang diambil ya, di dua kondisi kehidupan yang berbeda, di desa dan di kota. Nah, kemudian juga dia sajikan ya data-data soal bagaimana kekeringan akan melanda Indonesia terutama di Pulau Jawa. Kemudian dia terangkan banyak hal tadi ya dalam video pendek tadi gitu. Nah, sebenarnya statistik itu ya. Ini nih suara saya terdengar jelas ya. Slide-nya juga jelas ya. Jelas, Pak. Oke. Jadi bagaimana sejarahnya statistik itu ya, dia mengikuti peradabannya manusia gitu ya. Dari zaman semenjak manusia itu ada, statistik itu juga ada. Misalnya ya, peradaban seperti Mesopotamia, Mesir, Cina, waktu bangun yang namanya piramida, ya, bangun Mesopotamia, membangun Cina, tembok Cina itu kan itu menggunakan statistik. Nah, kemudian di tahun 50-an, statistik itu bukan hanya sebagai suatu ilmu temannya yang matematik, menemani matematik gitu. Ternyata statistik itu bisa digunakan atau dijadikan sebagai wilayah untuk kita mengambil keputusan gitu. Melalui proses generalisasi dan juga
peramalan, ya, dengan memperhatikan unsur risiko dan ketidakpastian. Itu baru di tahun 50-an. Kemudian di tahun 73, John T. Morgan itu mulai memperkenalkan konsep ekonomi statistik. Jadi statistik itu mulai disandingkan dengan ilmu-ilmu ya, bidang ilmu, dan termasuk di situ statistik ini dihubungkan atau dikaitkan, disandingkan dengan ekonomi. Kemudian turunannya ya berkembang sampai saat ini kita belajar ilmu statistik di manajemen, ilmu bisnis seperti saat ini. Kemudian ada belajar multivariat, belajar ekonometrik, itu adalah perkembangan setelah John T. Morgan tahun 73. Nah, kemudian statistik itu apa sih sebenarnya, Pak? Gitu. Sebenarnya sadar atau tidak, Anda itu melakukannya dalam keseharian kalian. Gitu. Contoh, ini contoh yang di sini mungkin tidak semua ya, tapi kalau nonton bola, nonton bulu tangkis mungkin ya, nonton karnaval mungkin banyak ya. Nah sebenarnya ketika Anda melakukan hal-hal itu, sebenarnya statistik sudah ada di situ gitu. Nah atau misalnya Anda yang hobi belanja ke pasar gitu, lihat barang atau lihat orang jual sayur, jual tomat, lombok, sengaja Anda hitung satu kumpul misalnya tomat itu berapa buah ya, gitu. Kok ada yang besar, ada yang kecil, itu satuannya bagaimana ya Anda. Nah, ketika Anda sudah berpikir seperti itu, sebenarnya cara pikir Anda sudah mengandung atau punya unsur statistik. Ya. Nah, statistika itu sebenarnya mengacu ke ilmu. Makanya Anda lihat kalau kita belajar ilmu, itu kan lebih yang statistika gitu ya, atau matematika, fisika, itu kan mengacu ke ilmu gitu. Ekonomika itu mengacu ke ilmu harusnya. Ya. Kalau statistik itu lebih ke penerapannya atau aksinya ya, atau perilaku kita. Tadi saya bilang kita tadi malam nonton bola gitu ya. Sebelum nonton bola kan fans MU mengharapkan timnya menang. Faktanya kan kalah gitu ya. Itu kan sebenarnya kita sudah berpikir kita sudah menggunakan statistik di dalam keseharian atau kehidupan kita sehari-hari. Ya. Kemudian secara definisi, statistik itu sebenarnya intinya ada 3 hal. Ada data, ada informasi, ada pengambilan keputusan. 3 poin itu kalian pegang. Jadi data itu kita apakan? Kita kumpul gitu ya. Kemudian setelah kita kumpul data itu kita olah. Kemudian kita ubah, kita interpretasikan, kita analisis menjadi sebuah informasi. Makanya video tadi memberikan kita informasi dari data yang sudah diolah. Untuk apa? Untuk kita bisa mengambil keputusan. Keputusan apa, Pak? Oke. Anda sebagai mahasiswa dengan menonton itu video yang isinya informasi itu, keputusan apa yang bisa Anda ambil ke depan dengan melihat kejadian itu? Atau misalnya kita dengan kekeringan itu tuh apa sih yang dosen bisa buat? Apa sih yang pemerintah bisa buat? Apa sih yang masyarakat umum bisa buat? Nah, pengambilan keputusan itu bisa dilakukan setelah kita dapat informasi. Dan informasi itu diambil dari data. Makanya Anda lihat secara definisi intinya itu kan, bagaimana data kita kumpul, kita organize dia, kita olah dia, kita sajikan dia, pakai metode-metode, pakai alat-alat statistik untuk jadi informasi. Informasi itu kita bisa pakai untuk mengambil keputusan. Gitu. Makanya kan kita sering bilang, jangan omong berdasarkan pemikiran saja. Jangan omong berdasarkan apa yang mulutmu mau omong. Tapi bicaralah berdasarkan data, fakta. Jadi informasi yang kita keluarkan based on reality, berdasarkan fakta. Video tadi dengan jelas kan dia mengungkapkan data-data, kemudian jadi satu informasi buat kita. Hanya saja kita belum belajar statistik secara utuh karena belum ada pengambilan keputusan. Tapi bahwa data itu diubah jadi informasi, yes. Makanya saya kalau ketika Anda ambil skripsi itu kan selalu mahasiswa saya bilang, buat kesimpulan itu yang kita bisa ambil suatu keputusan dari kesimpulanmu itu. Jangan buat kesimpulan yang kita bingung sendiri. Gitu.
Nah, sama juga di statistik tadi. Ya. Kemudian kegunaan ilmu statistik tadi ya, intinya dia bisa membantu kita untuk make decision. Nanti saya sudah bilang, kita rancang di manajemen mata kuliah itu sampai ke metode pengambilan keputusan bisnis itu rangkaian dari statistik. Alurnya seperti itu. Statistik ini tadi saya bilang ada di semua bidang ilmu, termasuk di manajemen. SDM pakai, akuntansi pakai, finance pakai, marketing pakai, hampir semua kita punya kegiatan itu menggunakan atau ada unsur statistiknya. Gitu. Saya tanya, ambil contoh, waktu kita belajar keuangan katakanlah yang lalu ya, belajar manajemen keuangan, hitung investasi, menghitung apa itu, kita pernah hitung tingkat risiko, itu menggunakan cara-cara statistik ya, menggunakan simpangan baku. Nah itu asal muasalnya itu dari statistik, ilmu statistik yang dipinjam di finance. Sama juga di pemasaran, sama juga di SDM. Atau Anda sekarang kan lagi ambil mata kuliah ini ya, manajemen operasi dan manajemen sumber daya manusia ya. Iya Pak. Iya Pak. Ya. Iya, Pak. Nah, itu kan 4 pilar kita. Mulai dari keuangan, semester lalu kan Anda sudah belajar manajemen keuangan, manajemen pemasaran, kemudian nanti dilengkapi dengan manajemen operasi, manajemen sumber daya manusia. 4 ini kan pilar. Kemudian ada unsur manajemen supporting lainnya itu kayak manajemen strategik, manajemen inovasi, manajemen risiko bisnis. Itu kan yang akan mensupporting Anda di manajemen. Dan statistik saya pikir akan ada di setiap ilmu-ilmu tadi. Dan itu akan membantu Anda ketika tadi saya bilang tugas akhir atau skripsi kita nanti. Itu ya, jadi statistik itu ada di... Kalau ada trauma dengan hitungan dan statistik, saya pikir jangan begitu deh. Buang dulu itu pemikiran-pemikiran karena saya punya satu pembuktian yang dimana mahasiswa-mahasiswa saya dulu yang paling anti statistik, paling takut statistik, dan di tugas akhir mereka akhirnya mereka pakai statistik gitu. Dan fine-fine saja, mereka hidup dengan nyaman-nyaman saja. Gitu. Jadi jangan ada pernah ketakutan Anda dengan tidak tahu statistik itu. Ya, orang bilang belajar melalui sebuah proses. Ya, jadi bukan berarti setelah materi juga Anda harus langsung bisa atau Anda langsung bisa terapkan. Tapi minimal proses belajar. Kan saya juga dulu kenapa ngajar statistik sekarang atau meneliti dengan banyak penggunaan statistik atau tahu statistik lebih banyak itu karena kita belajar gitu. Belajar terus gitu ya. Nah, sama juga Anda, bukan berarti semester 3 habis statistik langsung Anda bisa jago gitu kan. Tidak juga. Lewat proses belajar terus menerus. Kemudian statistik pada dasarnya ada 2 ya, deskriptif dan inferensial atau induktif. Nah, yang kita pecah statistik. Kalau Anda lihat di universitas lain kan namanya statistika 1, 2. Sebenarnya sama. Statistika 1 itu bicara soal deskriptif. Ya. Nah, itu yang akan kita belajar selama 1 semester ke depan ini. Dari pertemuan 1 sampai pertemuan ke-16. Berakhir di akhir Desember tanggal 27. Tapi kalau kita sudah libur ya kita masuk ke Januari. Saya rancangnya seperti itu. Nah, sedangkan statistik inferensial itu adalah yang berkaitan dengan pengambilan keputusan. Memang di situ tingkatannya lebih tinggi gitu, karena kita sudah bicara populasi, sampel gitu ya. Kemudian bagaimana interpretasi, bagaimana kita menganalisis gitu untuk bisa ambil sebuah keputusan. Nah, di deskriptif memang kita lebih ke basicnya ya, dasar statistiknya di deskriptif dulu. Nah, ini nanti kita akan belajar penyajian data ya, kita akan belajar rata-rata, median, modus di ukuran pemusatan, di ukuran penyebaran kita akan belajar range, kita akan belajar deviasi rata-rata, simpangan baku, belajar banyak ya soal angka indeks saya tidak, dan deret berkala saya tidak masukkan karena pertama angka indeks itu tidak terlalu cocok dengan bidang keilmuannya kita, dia lebih ke economics. Kalau deret berkala itu juga sudah di matematik ya, jadi supaya jangan double-double kita bahas.
Kemudian statistik induktif itu nanti kita bahas soal probabilitas, tapi saya masukkan saja di deskriptif karena supaya di statistik induktifnya itu jauh lebih padat kita bahas nanti ya. Kemudian metode sampling itu tapi di statistik induktif, tapi nanti kita banyak bahasnya di metodologi penelitian. Kemudian ada teori pendugaan dan pengujian hipotesis. Memang kelihatannya sedikit, tapi itu cukup menguras energi ya waktu pengerjaannya. Kemudian kita belajar juga soal data, karena tadi kan statistik itu kan dari 3 poin tadi saya bilang data, informasi, dan pengambilan keputusan itu kita omong soal dasarnya data dulu. Data itu pada dasarnya ada 2, kualitatif, kuantitatif. Ya. Kalau kualitatif itu erat kaitannya dengan yang bukan angka. Kayak apa ya? Kayak jenis kelamin, warna favorit, asal, suku, dan lain-lain. Ya. Sedangkan kuantitatif itu berkaitan dengan angka atau numerik. Ya, kalau sudah angka ya jumlah kendaraan, jumlah penduduk, jarak sebuah kota, berat badan Anda, ya, tinggi badan Anda, itu luas rumah kita, gitu, luas kosan Anda, gitu. Itu masuk ke dalam kuantitatif atau yang bisa diukur dengan angka. Kalau kualitatif tidak bisa diukur dengan angka. Jenis kelamin mau diukur bagaimana dengan angka? Kan tidak bisa. Kemudian data kuantitatif lagi ada 2. Nah ini nanti kita hubungkan dengan materi tentang probabilitas. Ada diskrit dan kontinu. Diskrit itu adalah data yang bilangannya bilangan bulat. Contoh jumlah penduduk. Anda pernah menemukan jumlah penduduk 2000,5 jiwa? Tidak pernah kan? Atau Anda pernah menemukan jumlah mobil adalah 5,5. Jadi ada mobil yang 0,5. Atau jumlah kendaraan yang lewat di jalan itu sebanyak 115,7. Memang ada kendaraan yang 0,7. Tidak kan? Tidak, Pak. Nah, itu maka kita sebut dengan data diskret. Data bilangan bulat. Lawannya kontinu. Nah, kontinu ini yang bukan bilangan bulat ya. Misalnya berat badan, ya, tinggi badan, ya, jarak itu juga sebenarnya bukan bilangan bulat ya, pasti ada desimalnya. Cuman kan kita relatif supaya jangan pusing ini kepala menjelaskan jarak Papua ke Bubak sekian ratus kilo atau sekian puluh kilometer gitu katakan. Kita tidak menyebut desimalnya. Itu tujuannya supaya lebih mudah untuk kita pahami gitu. Tapi pada dasarnya jarak wilayah itu masuk ke kontinu, pasti ada desimalnya. Tapi kalau jumlah penduduk, jumlah motor, jumlah mobil, dan bilangan-bilangan bulat lainnya itu tidak bisa didesimalkan atau tidak punya pecahan. Selain kuantitatif, kualitatif, juga data itu ada yang sifatnya primer atau sekunder. Ya. Intinya membedakannya adalah dari sumber data. Kalau data primer itu kita ambil. Data itu kita ambil langsung di lapangan. Atau langsung ambil di objeknya. Langsung. Saya ingat yang tahun lalu itu, mahasiswa semester lalu, memang mereka sudah komplit ya statistiknya itu. Itu mereka belajar mengumpulkan data primer. Jadi ada yang kelas ambil di UMKM, ada yang ambil di mana sudah ini? Sekolah ya, sekolah, terutama guru-gurunya yang kita teliti. Nah, itu kita sebut data primer karena diambil langsung dari sumber atau objeknya. Gitu. Itu kan kemarin akhirnya kita jadikan satu penelitian. Jadi karya efek sebenarnya saya mau mahasiswa itu bisa analisis, cuma yang lalu itu kan pandemi di akhir Desember awal Januari 2021 itu kan tinggi ya, atau Desember 2020. Jadi itu kami putuskan untuk cancel ya, atau tidak jadi sampai analisis. Yang penting belajar di pengumpulan data ya. Kemudian data sekunder Anda juga sudah ambil manajemen keuangan semua di kelas ini? Sudah, Pak. Sudah ya? Sudah, Pak. Oke. Kalian ambil data di mana waktu itu? Kalau belajar di manajemen keuangan?
IDX ya? Atau laporan keuangan perusahaan ya? Iya toh? Atau Iya, Anda Pak. sudah lupa? Iya, Pak. Iya, Kan? Pak. Nah, Iya, Pak. cara Anda ambil data di IDX, di laporan keuangan perusahaan, cek di websitenya perusahaan, itu adalah data apa? Primer atau sekunder? Coba. Sekunder, Pak. Data Sekunder. sekunder. Kenapa data sekunder? Karena data itu sudah diterbitkan atau digunakan oleh pihak lain. Jadi Anda bukan yang diambil dari sumber utamanya, tapi Anda sudah dapat dari sumber kedua. Contoh itu kayak surat kabar, majalah, jurnal, internet, publikasi lain ya. BPS ya. Kemarin yang keuangan itu murni Anda data sekunder semua. Cari harga saham, cari laporan keuangan, ada di neraca gitu. Itu tuh data sekunder. Jadi Anda sebenarnya sudah mengenal statistik, hanya saja Anda tidak tahu. Oh Pak, itu statistik ya. Ya, itu statistik. Nah, nanti di project akhirnya itu kita akan lebih ke data primer saja ya. Kalau Anda nonton YouTube-nya Prodi Manajemen, itu kita terakhir buat kayak gitu tuh di tahun 2019 ya, sebelum COVID ke kita itu. Anda lihat itu di BUMDes terakhir. Kita membuat mahasiswa itu membantu BUMDes untuk membuat profil. Ya, profil buku profil yang isinya soal bagaimana perkembangan BUMDesnya gitu. Mereka membantu BUMDes itu yang terakhir. Sebelum itu kalau tidak salah tema kita sekolah gitu ya, sekolah. Jadi Anda lihat saja video-video statistik deskriptif yang dibuat oleh mahasiswa itu sangat-sangat punya impact dan berkesan sekali buat Anda sendiri dalam belajar statistik. Jadi saya mencoba buat statistik ini tidak seribet dan sesulit yang Anda bayangkan. Jadi saya lebih buat Anda dan saya lebih jauh memahaminya secara konteks dan secara real ya di lapangan. Kemudian populasi dan sampel ini memang akan Anda banyak bahas nanti di metodologi penelitian bisnis ya. Saya tidak ulik banyak di sini, tapi ini nanti berhubungan dengan penelitian gitu. Jadi kita itu tidak meneliti populasi, kita bisa meneliti sampel. Oleh karena itu statistik memperbolehkan kita, misalnya Anda mau teliti UMKM, Anda bayangkan UMKM di Sumba Timur ini banyak sekali. Nah, kita tidak harus meneliti semua. Kita hanya bisa mengambil sampelnya, itu kita sudah bisa melakukan penelitian dan kita bisa mengeneralisasi hasil penelitian. Nah, itu bahasnya bagaimana metodologi. Saya tidak singgung ini. Saya lebih yang data-data tadi ya, yang primer, sekunder, kemudian discrete, continue, kuantitatif, kualitatif, lebih ke situ. Ini nanti urusan semester 5 ya. Saya tidak mau saya kenalkan sekarang, takutnya Anda terlalu banyak. Nah, kemudian statistik parametrik dan non parametrik. Statistik parametrik dan non parametrik ini sebenarnya nanti di semester 4 ketika kita mengambil statistik inferensial, itu nanti akan ada kita bahas soal parametrik dan non parametrik itu apa bedanya. Biasanya konsekuensi parametrik, beda non parametrik dan parametrik itu dari bentuk distribusi data kita dan juga jumlah data kita. Memang sejauh ini statistik parametrik itu yang jauh lebih kita harus pakai ya ketimbang yang non parametrik. Tapi dalam perjalanan penelitian itu non parametrik juga bisa berguna dan bermanfaat kalau kita terkena masalah distribusi data kita atau data kita yang sedikit, misalnya jumlah sampel yang sedikit. Nanti ini kalau saya mau jelaskan sekarang juga sama, pasti bingung. Ini nanti aja porsinya nanti. Tapi minimal saya perkenalkan bahwa ada istilah parametrik dan non parametrik juga dalam statistik. Kemudian skala. Nah, skala pengukuran. Ini juga ini metodologi penelitian, nanti ulang lagi ya, teman. Saya mengenalkan Anda skala pengukuran. Jadi segala sesuatu itu bisa diukur. Nanti kan metodologi Anda akan diperkenalkan dengan bahasa ilmiah ya, mulai dari konsep, muatan makna dan konsep, muatan makna dan empiriknya, kondisi realnya.
Nah, setiap konsep itu harus bisa diukur, setiap variabel harus bisa diukur. Dan skala apa yang kita pakai ada 4 bisa. Dan ini salah satu, nominal, ordinal, interval, rasio. Saya mulai dari nominal dulu. Skala nominal itu skala yang paling sederhana, di mana angka yang kalau kita beri di situ hanya sebagai label. Contoh, laki-laki, perempuan. Coba saya tanya, laki-laki saya kasih kode 1, perempuan saya kasih kode 2. Mana yang lebih besar? Satu lebih tinggi dari 2 atau 2 lebih besar daripada 1? 2 lebih besar daripada 1. Ya, 2 tapi lebih besar daripada 1. berarti perempuan lebih besar daripada laki-laki, begitu? Begitu? Tidak bisa. Kenapa? Karena jenis kelamin laki-laki dan perempuan itu tidak bisa diurutkan. Mana yang lebih tinggi? Kecuali tinggi badan perempuan lebih tinggi daripada laki-laki, oke, itu bisa diurutkan. Tapi status laki-laki dan perempuan itu tidak ada bedanya, sama aja. Sama-sama manusia. Gitu. Maka jenis kelamin itu tidak bisa diurutkan. Gitu. Lain hal dalam kepala Anda itu, oh bisa diurutkan Pak, perempuan lebih tinggi dari laki-laki atau laki-laki lebih tinggi dari perempuan. Ya itu masuk skala berikutnya. Tapi pada hakikatnya jenis kelamin tidak bisa. Coba ya saya ambil contoh. Anda tahu undangan? Undangan nikah? Pernah baca? Tahu, Di bagian bawah ada turut mengundang toh? Iya, Pak. Oke. Menurut Anda nama turut mengundang nomor 1 itu dengan nomor 2 disusun berdasarkan urutan kontribusi dalam acara pernikahan tersebut atau tidak? Saya tidak bilang beda atau apa salah atau benar ya. Saya hanya mau tahu diurutkan tidak kalau menurut pandangan Anda? Diurutkan. Oke, Emilia diurutkan. Berarti Emilia menganggap bahwa data antara nomor 1, orang nomor 1, keluarga nomor 1 dengan 2 berbeda, diurutkan. Berarti itu bukan nominal. Dia masuk ke skala berikutnya. Gitu. Ada di sini yang beranggapan dia sama saja? Sama saja nomor 1, nomor 2, sama saja. Ada? Halo? Ada tidak? Kalau Anda bilang sama saja, ya tidak masalah juga. Berarti dia data nominal, skala nominal. Karena apa? Angka atau yang urutan ada di situ dia abaikan, tidak peduli dia. Mau nomor 1, nomor 2 turut mengundang sama aja. Nah itu cara pandangnya skala nominal. Angka itu dipakai label saja. Tapi kalau sudah diurutkan, gitu, suka tidak suka. Isa sangat suka, Isa suka saja. Isa tidak suka, Isa tidak suka sekali. Nah itu kalau sudah ada skala-skala begitu, itu sudah menunjukkan ordinal. Terus skala ordinalnya punya jarak angka. Kalau pernah isi kuesioner tidak? Sangat yang kuesioner untuk evaluasi dosen itu? Ya toh pernah tidak? Pernah. Tapi kan dari sangat tidak setuju, ya toh? Sangat tidak setuju, tidak setuju, netral, ya toh? Sangat setuju, sangat setuju. Nah itu menunjukkan interval. Ada jarak antara setiap pengukuran yang dipakai. Terus skala paling terakhir adalah skala rasio yang punya titik 0. Ada yang tahu skala rasio di sini apa? Anda pernah menghitung itu, current ratio, profitabilitas di manajemen keuangan? Pernah tidak? Mengukur rasio-rasio di keuangan itu. Pernah tidak dulu? Halo? Pernah tidak? Pernah, Pak. Pernah. Yang kamu mulai sengaja lupa. Itu skala rasio karena dia punya nilai 0. Nah, jadi urutannya gini, pertanyaan logikanya. Kalau data itu bisa diurutkan,
tidak bisa diurutkan, ya sorry, itu dia nominal pasti. Tapi kalau dia bisa diurutkan, ya bisa dijabarkan istilahnya, diurutkan suka tidak suka tadi, maka dia muncul pertanyaan selanjutnya. Apakah dia punya jarak setiap rasa itu atau setiap indikator yang kita pakai itu punya jarak tidak? Kalau tidak berarti dia ordinal. Gitu. Kalau tidak dia ordinal. Kalau dia punya jarak, ditanya dulu punya titik nol tidak, punya nilai nol tidak. Kalau tidak interval. Kayak misalnya itu tadi saya bilang, apakah Pak Inyo mengajar, mulai Anda susun sangat setuju, tidak setuju, gitu ya. Nah itu interval karena tidak punya nilai nol, poin nol. Terus kalau skala rasio ya itu saya pikir yang laporan keuangan, suhu badan. Gitu. Kalau kita suhu nol kan mati kita. Itu rasio. Dan skala pengukuran ini Anda akan pakai nanti di metodologi penelitian dan bahkan ke skripsi Anda. Bahkan di ujian skripsi ditanya Anda pakai skala apa terhadap pengukuran variabel yang Anda gunakan. Begitu. Nah ini contoh tadi ya, kayak misalnya pekerjaannya, sama aja mau pekerjaan. Makanya tadi ya saya kasih contoh undangan nikah itu kalau di rumah itu mama yang selalu lihat posisi, wah ini dia nomor 1 siapa, nomor 2 siapa. Dan itu pola pikirnya atau bentuk skalanya adalah skala ordinal. Tapi kalau saya itu skala nominal. Sama aja sih menurut saya mengundang yang urutan 1, 2, 3 sama aja. Kayak misalnya pekerjaan kan sama aja pekerjaan ini. Intinya kan semua menghasilkan uang. Ya toh? Saya bekerja untuk memperoleh nafkah. Kan sama aja tujuan. Hanya saja bentuknya beda-beda. Berarti kan tidak ada urutannya. Maka dia nominal. Tapi kalau sudah ada urutan kayak sangat puas-puas, tapi tidak ada jaraknya, ordinal. Tapi kalau ada jarak, itu masuk interval. Kalau rasio tadi punya titik nol. Jadi kalau ditanya bagus yang mana ya skala rasio. Karena skala rasio itu mencakup mulai dari nominal, ordinal, interval, rasio masuk semua. Nah, kalau tidak paham, nanti kita tugas minggu depan. Biar Anda cari contoh skala pengukuran. Dan tidak boleh sama ya. Antara satu teman dengan teman yang lain itu tidak boleh sama. Antar kelas pun tidak boleh sama. Terus alat bantu, tadi saya bilang nanti di mata kuliah pelatihan analisis statistik dan metode pengambilan keputusan bisnis, itu alat ini akan membantu Anda. Excel, SPSS, KM4 Windows, lain-lain, Views, Amos, ada itu alat. Kalau Anda punya struktur equation modeling, pakai itu gitu. Dan masih banyak. Sekarang itu ada berkembang R, gitu. Yang kualitatif pun itu ada NVivo gitu, banyak alat-alat kualitatif itu. Jadi zaman 2021 ini alat statistik ini banyak sekali dan bisa membantu kita. Ya. Terus sama data sekunder ya, karena ini pandemi ya, bukan berarti data primer itu tidak bagus. Pandemi ini penelitian-penelitian itu kami banyak arahkan ke data sekunder supaya mahasiswa tidak berhubungan dengan orang ya, karena pandemi ini kan kita jaga betul interaksi dengan orang supaya kita tidak menyebarkan virus ke orang lain atau ke diri kita sendiri. Data sekunder itu salah satu bentuknya. Dan di kita di manajemen ya, khususnya kalau Anda yang mau keuangan, data sekunder itu powerful sekali. Bisa pakai dari BPS, ambil dari bursa efek gitu, dari data kementerian dan lain sebagainya. Banyak sekali sumber-sumber data. Katadata.co.id ya, apalagi saya sering ikut-ikut itu banyak sekali data dan akhirnya itu bisa membantu kita. Ya. Nah terus yang terakhir kebohongan statistik. Nah ini saya mau lihat dulu ya. Anda bisa memahami. Kedua gambar ini sama tidak ya? Warna orange dan grafik warna orange dan grafik warna biru. Indeks harga saham Malaysia dan indeks harga saham Hong Kong. Sama tidak? Beda. Beda. Kenapa kalian sebut beda? Beda warna, Pak? Ya iyalah.
bentuknya sama itu. Kenapa bisa bilang beda? Karena angka nominal yang berbeda, Pak. Oke, nominalnya berbeda. Lebih tinggi indeks harga saham Hong Kong ya? Ketimbang Malaysia. Begitu? Begitu tidak? Oke. Oke, itu kalau kita lihat dari sisi yang tadi. Tapi bisa saja orang bilang ini sama. Kenapa? Trennya sama. Nah, ini yang saya maksud dengan kebohongan statistik. Kebohongan statistik dapat terjadi karena statistik diterapkan secara tidak tepat. Dalam hal ini kalau kita terapkannya tidak tepat, maka itu bisa mendukung kebohongan. Anda tahu apa bentuk kebohongan statistik yang terjadi di Indonesia? Misalnya, jumlah hutang dibagi jumlah penduduk. Itu kebohongan statistik. Karena apa? Tidak ada indikator ekonomi soal jumlah hutang dibagi penduduk. Akhirnya itu saya tidak masuk ke ranah politik ya, tapi saya anggap itu sebagai sebuah kebohongan statistik. Karena apa? Statistik diterapkan secara tidak tepat gitu. Gambar dan data tidak pernah bohong. Namun manusia tersebut yang dapat memanipulasi dan menyajikan data itu. Maka oleh karena ini kalau kita bilang sama, ya tadi saya bisa dianggap bohong secara statistik karena bilang ini sama. Faktanya, trennya yang sama. Angkanya, indeksnya berbeda. Bisa paham yang saya maksudnya? Bisa? Bisa, Pak. Oke. Baiklah kalau begitu. Ya, 10 menit lagi kita akan akhiri kelas. Sambil Anda menunggu atau mau bertanya mungkin. Saya buka dulu presensi biar kita bisa presensi ya. Bagaimana? Bisa ini? Saya presensi dulu ya. Ya, Pak.